Rencana Presiden Prabowo buat melakukan perombakan kabinet tampaknya sudah nggak bakalan ditunda-tunda lagi. Waktunya sudah semakin dekat. 100 hari atau 3 bulan pertama pemerintahan Pak Prabowo sudah berlalu. Gelagat-gelagatnya sudah tampak. Seperti isi pidato Presiden di acara peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama ke-102 belum lama ini. Reshuffle kabinet Presiden Prabowo tampaknya nggak bakal menunggu waktu sampai 6 bulan pemerintahan seperti yang semula direncanakan. Presiden Prabowo nggak bakalan menunggu waktu lebih lama lagi buat mengumumkan siapa saja menteri-menteri yang terdepak, tereliminasi, dan harus angkat koper dari kabinet pemerintahannya. Sejauh ini ada 4 nama, ada 4 tokoh politik yang santer dibicarakan bakal jatuh dari jabatannya di kabinet Presiden Prabowo. Paling nggak ada 4 orang menteri yang bakal tumbang. Bakal ada minimal 4 menteri yang terkena reshuffle. Siapa saja mereka dan apa indikasinya kalau mereka bakal diganti? Ayo kita bahas satu persatu. Silakan disimak baik-baik ya. Nominasi utama menteri yang bakal diganti adalah Menteri Koperasi, yakni Pak Budi Ari Setiadi. Bicara soal masa depan Pak Budi Ari di kabinet, kalian pastinya sudah nggak kaget lagi kan ya? Bener nggak? Pak Budi Ari ini didesas-desuskan bakal diganti karena dia konon sudah menjadi tersangka dalam kasus perlindungan judi online di Kementerian Kominfo yang pernah dia pimpin. Ini memang baru desas-desus ya, tapi indikasinya sudah sangat kuat. Kepergian Pak Budi Ari ke Solo menemui Pak Jokowi, menemui mantan Presiden Jokowi, ini adalah salah satu indikasi kalau Menteri Koperasi ini sedang dirundung masalah pelik. Konon Pak Budi Ari mendatangi Pak Jokowi di rumahnya di Solo buat minta tolong supaya Pak Jokowi melobi Kapolri Listio Sigit supaya Pak Budi Ari nggak dijadikan tersangka oleh polisi. Kita tahu Kapolri Listio Sigit adalah orang dekat dan sangat manut sama Pak Jokowi. Tapi, mungkinkah Kapolri Listio Sigit menyelamatkan Pak Budi Ari dari status tersangka? Kalau Pak Budi Ari terkena status tersangka, otomatis dia harus mundur dari jabatannya supaya bisa fokus menghadapi masalah hukumnya dan juga tidak membebani pemerintahan Pak Prabowo. Dan bukan tidak mungkin, nanti Pak Budi Ari sendiri bakal ditahan oleh kepolisian. Oke, jadi sudah jelas ya, kenapa Pak Budi Ari bisa jadi orang pertama yang bakal terlempar dari kabinet Presiden Prabowo. Nah, sekarang soal menteri yang kedua. Menteri kedua yang sudah hampir dapat dipastikan tersingkir dari kabinet Pak Prabowo adalah Ketua Umum PSSI, yakni Pak Erick Thohir. Tampaknya ke depan Pak Erick Thohir ini bakal bisa fokus membenahi persepak bolaan kita supaya lolos ke Piala Dunia. Jabatan Menteri BUMN sendiri bakal hilang setelah DPR dan pemerintah menyepakati undang-undang BUMN yang baru, di mana semua BUMN bakal diambil alih sama Super Holding Danantara. Dengan hilangnya jabatan Menteri BUMN dan Kementerian BUMN, maka otomatis juga Pak Erick Thohir bakal keluar dari kabinet. Dan nggak cuma Pak Erick Thohir, tapi para wakil menteri BUMN pun bakal dipensiunkan. Sementara itu, para pegawai di lingkungan Kementerian BUMN, mereka mungkin bakal disebar ke kementerian-kementerian lain atau juga dilebur ke dalam Danantara. Di Danantara sendiri, posisi direktur utama dan jajaran pimpinan lainnya sudah terisi. Nggak ada lowongan buat Pak Erick Thohir selain masuk ke jajaran Dewan Pengawas. Tapi, kalau memang jadi dimasukkan ke posisi Dewan Pengawas, pastinya kekuasaan Pak Erick Thohir ini sudah sangat-sangat berkurang dibandingkan dulu. Dia nggak bakalan bisa mengatur-ngatur BUMN lagi. Makanya nih, ke depan tampaknya waktu Pak Erick Thohir bakal lebih banyak buat ngurusin sepak bola. Passion Pak Eto yang sesungguhnya. Menteri ketiga yang digadang-gadang bakal tumbang adalah siapa lagi kalau bukan Pak Bahlil Lahadalia, Menteri Energi kita yang banyak kontroversi itu. Blunder besar Pak Bahlil yang membuat gas LPG melon 3 kilo langka di pasaran
bisa jadi adalah kata akhir yang jadi penentu nasibnya, yang membuat dirinya bakal jatuh dari pemerintahan. Dan bukan cuma itu, diprediksi Pak Bahlil ini gak cuma bakal tumbang dari kabinet, tapi juga bakal jatuh dari posisinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Tampaknya petualangan Pak Bahlil di pucuk pohon beringin bakal berakhir dengan memudarnya pamor dan kekuasaan si tukang kayu dari Solo. Para kader Partai Golkar tampaknya bakal melancarkan aksi balas dendam dan menjatuhkan Pak Bahlil dalam waktu yang juga nggak lama lagi. Boleh dikata sekarang ini nasib politik Pak Bahlil sudah benar-benar ada di ujung tanduk. Oke, itu tadi menteri ketiga yang posisinya sangat-sangat tidak aman. Lalu sekarang siapa tokoh keempat yang bakal kehilangan jabatannya? Nah, dia adalah Kepala Kepolisian Pak Listio Sigit Prabowo. Orang kepercayaan Pak Jokowi ini konon kabarnya bakal segera kehilangan posisinya. Memang benar, kita harus mencatat juga kalau Pak Prabowo memang punya hutang budi yang besar kepada orang yang sudah mengerahkan Partai Coklat buat memenangkan dirinya satu putaran di ajang Pilpres yang lalu. Tapi harus kita lihat juga, belakangan masalah-masalah yang muncul di kepolisian demikian banyak dan sangat teramat memalukan. Ada kasus-kasus penggunaan senjata dan pembunuhan oleh oknum polisi, seperti polisi menembak polisi, polisi menembak pelajar, polisi menembak ibu sendiri, dan lain sebagainya. Lalu yang belakangan santer diberitakan adalah kasus-kasus pemalakan dan pemerasan oleh oknum polisi di berbagai daerah. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, luar biasa penyampaian dari Saudari Rini Budoyo, tentu ya berbagai menteri yang terancam dicopot dari jabatannya. Tadi disebutkan ada nama Bahlil, ada Pak Erick Thohir, dan ada Budi Ari Ketua Projo, dan satu lagi ada Kepala Kepolisian atau Kapolri. Nah, tentu memang ini menjadi suatu hal yang mesti ditindaklanjuti juga oleh Presiden Prabowo Subianto, bagaimana para menterinya ini yang bekerja, yang memutuskan membuat suatu kebijakan atau ada indikasi-indikasi persoalan-persoalan atau lebih tepatnya menyengsarakan masyarakat Indonesia, atau ada kasus-kasus lain yang indikasi kuat sehingga para menteri ini terancam didepak. Nah, tentu tadi kalau kita coba melihat ada Budi Ari. Budi Ari yaitu Ketua Projo, dulu menjabat juga sebagai menteri di era Pak Jokowi, yang beliau ini ya indikasi kuat terlibat kasus judi online. Nah, indikasi-indikasi semacam inilah yang membuat Budi Ari ini bakal bisa di-reshuffle. Nah, tentu jangan ada lagi toleransi-toleransi terkait hal-hal semacam ini. Ya, bagaimana juga kita mendengarkan pidato presiden. Ya, bagaimana ketika menterinya tidak bekerja untuk rakyat, gantikan saja. Atau bagaimana beliau menata pemerintahan ini dengan baik. Orang-orang yang terlibat, orang-orang yang punya indikasi kuat melakukan kesalahan-kesalahan fatal atau persoalan-persoalan yang lainnya, segera di reshuffle. Karena masih banyak anak bangsa, putra-putri bangsa Indonesia yang masih bersih, yang memiliki kompeten yang luar biasa, ya, yang mungkin orang-orang terdekatnya Pak Prabowo mungkin di berbagai partai misalnya atau di luar partai yang memang memiliki kapasitas, ya, punya kapasitas, ya, punya kemampuan di bidang itu, ya, atau mungkin sebagai Menteri BUMN atau mungkin misalnya jadi Kapolri, kan banyak tuh, ya, banyak, ya. Jadi jangan sampai orang-orang yang sudah terindikasi ini itu dipertahankan,
ya. Itu harapan banyak masyarakat. Dan saya rasa banyak masyarakat Indonesia yang setuju perihal keputusan ini. Kemudian Bahlil misalnya, bagaimana Pak Bahlil sebagai Menteri ESDM ya mengeluarkan kebijakan yang menyengsarakan masyarakat, dan bahkan kita menduga kebijakan ini dikeluarkan tanpa sepengetahuan dari Presiden Prabowo. Ketika kelangkaan LPG 3 kiloan itu, di mana Pak Bahlil mengeluarkan kebijakan ini dan lain seterusnya, tetapi tidak beberapa lama, beberapa waktu ke depan, Pak Prabowo langsung memerintahkan bahwa pengecer diaktifkan kembali. Ya, ini yang menjadi pikiran-pikiran publik bahwa Bahlil ini terlalu nekat, ya, terlalu ekstrim dalam mengambil keputusan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Karena banyak di media, banyak di berita-berita, kelangkaan LPG 3 kg ini untuk menutupi kasus pagar laut atau pengalihan isu pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang sana. Yang memang kasusnya itu luar biasa, banyak nama yang terseret di dalamnya. Nah, lalu kemudian Kapolri. Nah, bagaimana Kapolri menjalankan tugasnya sebagai kepala kepolisian? Tentu harus memperhatikan para anggotanya, bawahannya, mengkoordinir, mengkontrol bagaimana institusi Polri ini bisa tertata dengan baik, ya, bagaimana melakukan aktivitas, kegiatan, pekerjaan dan seterusnya, tanggung jawab wewenang mereka itu seadil-adilnya, sejujur-jujurnya, dan berbagai hal-hal yang lainnya. Tetapi kalau kita melihat tadi seperti disampaikan, adanya keterlibatan partai coklat di pilpres, di pilkada dan seterusnya, ada sampai bunuh-bunuhan gitu ya, polisi tembak polisi, ada hal-hal atau kasus-kasus yang lain yang memang bisa kita sebutkan Pak Listio Sigit sebagai Kapolri tidak mampu untuk mengatasi persoalan-persoalan itu. Seperti judol misalnya, sudah berapa lama judi online ini merebak luas di Indonesia? Ya, sampai sekarang belum bisa diselesaikan, belum bisa dituntaskan dan dihabiskan. Nah, ada apa sebetulnya? Nah, ini yang harus menjadi diperhatikan oleh pemerintahan Pak Prabowo. Apakah ada permainan-permainan di dalam ini, atau sengaja, atau memang ditarik ulur waktu untuk menuntaskan itu? Kan ini menjadi pertanyaan kita. Nah, bila mana itu memang terjadi, atau memang kita bisa sebut kok lama banget sih gitu ya, ini bisa juga diganti oleh orang-orang yang baru. Ya, jelas kita tahu ini memang Pak Kapolri ini ya orang kepercayaannya Pak Jokowi juga nih, ya. Nah, ketika kita melihat Pak Budi Ari beberapa waktu lalu bertemu dengan Pak Jokowi, itu membahas apa tuh? Minta perlindungan kah? Atau minta di-backingi kah? Atau apa? Nah, ini yang menjadi tanda tanya juga, gitu ya. Nah, kemudian Pak Erick Thohir misalnya. Ya, bagi Pak Erick Thohir sih sebetulnya ya nggak terlalu, saya rasa saja nih ya, nggak terlalu masalah-masalah banget lah, walaupun jabatannya turun, ya tidak seperti kemarin lagi. Kalau seandainya apa yang disampaikan oleh saudara Rini Budo itu terjadi. Karena Pak Erick Thohir ini jelas kita tahu beliau ini kan eh, sibuk juga sebetulnya, sibuk juga ngurusin sepak bolanya ya, PSSI dan seterusnya. Dan mungkin nanti kalau misalkan seperti yang dikatakan oleh saudari Rini Budoyo, ya bisa saja Pak Erick Thohir nanti bakal lebih fokus, ya, akan lebih fokus nanti mengurus sepak bola itu. Ya, kelak sepak bola Indonesia itu bisa nanti lebih melonjak tinggi ke atas ya, lebih maju ke depan. Karena bisa saja ketika Pak Erick Thohir nanti tidak lagi menjabat seperti yang sekarang ini, gitu ya, akan lebih fokus, ya, akan lebih fokus mengurus di bidang olahraga tersebut, ya, sepak bola.
Nah, lalu kemudian saya coba melihat seperti Bahlil bisa juga terancam di reshuffle dan bisa juga akan digantikan posisinya di partai Golkar, pohon beringin itu ya. Oke, saya coba melihat karena sudah panjang lebar tadi saya juga sedikit menyampaikan ada tambahan sedikit lagi dari teman-teman kita. Misalnya dari Suwito ya, Suwito. Nah, tepat. Segera ganti Kapolri, sudah terlalu banyak kasus dan tidak mampu memimpin kepolisian. Masih banyak jenderal yang lebih mumpuni. Keluarin sapu jagatnya Pak Prabowo, presidenku yang pro rakyat. Mendahului keputusan presiden itu adalah hal yang harusnya selalu mengutamakan kepentingan pribadi, termasuk orang yang sok-sokan tahu mana yang akan diganti, apalagi Madih mengaitkan mantan Presiden Jokowi itu karena hatinya dilandasi kebencian. Sangat setuju Erick Thohir punya prestasi hancurkan BUMN dan perkaya diri sehingga BUMN banyak gulung tikar. Perlu diaudit seluruh BUMN. Uang rakyat untuk menggaji pejabat-pejabat tak bermanfaat bagi kemajuan ekonomi rakyat. Mestinya yang pertama-tama harus direshuffle adalah menteri-menteri titipan, yaitu Budi Ari, Bahlil juga sebetulnya, Pak Erick Thohir juga warisan dari Pak Prabowo, Kapolri juga dari Pak Jokowi, sorry. Ya itu juga termasuk tuh ya. Masih harus ditambah lagi dengan Menteri Dalam Negeri yang telah menghancurkan demokrasi di Indonesia. Bahaya musuh dalam selimut Prabowo tidak bisa bebas luasa memimpin negara selama Jokowi masih ikut cawe-cawe ya. Selama Jokowi masih ikut cawe-cawe dan menerima atau menterinya ya yang di kabinet merah putih sebaiknya diganti saja. Sangat setuju si Budi Ari diganti. Dia jadi menteri jasanya gaya menjilat Mulyono. Tangkap dia jika terbukti bersalah. Saya rasa semua rakyat Indonesia sangat mendukung reshuffle kabinet, menteri-menteri yang telah direnalakan ya, biar istirahat di rumah saja. Setuju agar ada perubahan menjadi lebih baik. Pak Prabowo jangan ragu sepak saja jauh-jauh dari kabinet. Kalau bisa wapresnya diganti karena nggak pantas menduduki jabatan itu, karena pelangap-longo, ya, culun, ya, gak bisa kerja, suruh jaga kebun binatang saja. Alhamdulillah kalau 4 orang itu dikeluarkan dari kabinet Pak Prabowo. Mantap, laksanakan segera dan jangan beri jabatan apapun pada cecunguk tersebut. Selain itu, masih banyak orang-orang Mulyono di ring 1 maupun ring 2. Batasi kekuasaan dan pengaruh keluarga, anak menantu, keponakan, ipar, dan sebagainya yang berkaitan dengan Jokowi. Bagus, setuju bikin kotak pemerintahan Prabowo itu menteri titipan buang jauh-jauh. Setuju sekali kalau Bapak Presiden reshuffle pejabat yang mau merusak aturan kerja Bapak Prabowo 5 tahun ke depan. Hidup Bapak Prabowo merdeka. Sisa menteri Jokowi yang masih di istana harus diberhentikan, dibuang sejauh-jauhnya. The sooner the better ya. Pejabat hanya bisa sok-sokan dan penjilat harus segera didepak. Asal jangan ambil bekas menterinya Pak Joko, rombak juga di ABRI dan kepolisian. Bagus, lempar saja itu titipan Mulyono semua. Bahlil, Budi Ari, dan Kapolri wajib diganti. Nah, dari penyampaian, dari penilaian pendapat teman-teman ini bisa menjadi sebuah masukan untuk pemerintahan ini. Jadi sesekali memang Pak Prabowo juga harus meninjau bagaimana komentar-komentar di media atau penyampaian publik ya, karena beliau juga punya sekretaris, ada juga TikToknya ya, admin Gerindra dan seterusnya. Itu bisa lebih memantau bagaimana masukan-masukan dari masyarakat Indonesia melalui media sosial, penyampaian di platform media sosial, di TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan seterusnya. Itu menjadi sebuah masukan dari masyarakat. Ya, apalagi di era digital saat ini, ya masyarakat itu lebih leluasa, lebih mudah
untuk menyampaikan aspirasinya, untuk berbicara, mengkritik, berpendapat di media sosial agar bisa tersebar luas di seluruh Indonesia. Itu saja, sekali lagi saya mengucapkan salam inspirasi, salam NKRI harga mati.